Halo semuanya, gimana kabarnya? Masih sakit? Atau masih meriang karena uang buat nikah habis kepake buat bayar cicilan celana dalam? Ya, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah dari seorang pria culun yang kemudian tiba-tiba saja berubah menjadi seorang pria yang pemberani. Inilah dia sebuah film yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana film ini dipenuhi dengan adegan-adegan berbahaya. Bagaimana pria tersebut hendak membalaskan dendam atas kematian kakaknya oleh sekelompok mafia judi. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, persiapkan kopi kalian, es teh, cappuccino cincau, kapan perlu keluarkan semua isi makanan yang ada di kulkas tetangga. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampakkan seorang pria bernama Taesuk, yang mana ia adalah seorang pemain profesional. Terlihat Taesuk yang bermain baduk yang ditayangkan di sebuah televisi. Namun dalam permainan ini Taesuk sepertinya mengalami kekalahan. Setelah permainan usai, Taesuk mendapatkan sebuah permintaan dari kakaknya yang bernama Museo untuk membantu memenangkan permainan baduk, namun dengan cara yang curang. Musuk meminta agar Taesuk membantunya melawan seorang bandar judi yang terkenal, yang mana mereka semua berasal dari kelompok Salso. Salso sendiri merupakan bandar judi yang terkenal akan kekejamannya. Awalnya Taesuk enggan untuk membantu dan berniat meninggalkan Musuk. Namun di sini Musuk mencoba menjelaskan kepada Taesuk bahwa permainan ini menyangkut akan hidupnya. Dan ia juga meminta agar Taesuk memenangkan permainan ini. Terlihat saat dalam sebuah ruangan, Musuk bermain dengan salah seorang pria yang bernama Senso. Lihat Musuk yang tiba-tiba saja begitu hebat saat dalam permainan, sepertinya Sensu curiga kepadanya. Itu terlihat saat dimana Sensu tidak sengaja melihat sebuah kamera kecil yang ada pada salah satu buah baju Musuk. Terlihat saat dimana Taesuk dan rekannya bernama Gongsu memberikan arahan kepada Musuk. Di dalam ruangan yang lain, ternyata Salso yang juga melihat permainan ini. Untungnya di sini Salso juga memiliki seorang pemain yang hebat yang bernama Baekop. Salso yang juga tampak curiga melihat permainan hebat yang dilakukan Musuk. Di sini ia meminta Baekop untuk membantu Sensu. Sampai pada akhirnya Taesuk yang mengalami gangguan, tiba-tiba saja ia tidak bisa melihat gerakan yang dilakukan oleh Musuk. Musuk yang tampak tertekan karena terus diminta menjalankan baduknya, ia mencoba mengambil langkah untuk menjalankan baduknya. Dan ternyata itu malah membuatnya salah jalan, dan itu juga membuat mereka ketahuan melakukan kecurangan. Terlihat saat Taesuk yang berada di sebuah ruangan, Taesuk yang melihat kakaknya yang terus disiksa, ia mencoba meminta maaf kepada Salso terhadap apa yang ia lakukan. Namun Salso memberikan tawaran untuk bermain baduk dengannya. Dan jika Taesuk bisa mengalahkannya, maka Salso akan melepaskan Musuk. Saat dalam permainan, Taesuk yang tidak kuat melihat Musuk yang terus disiksa, malah membuatnya tidak fokus untuk bermain. Yang mana itu malah membuatnya kalah dalam permainan itu. Di sini Salso dengan kejamnya langsung membunuh Musuk. Namun ia tidak membunuh Taesuk dengan alasan bahwa seolah-olah Taesuk adalah pelaku yang telah membunuh Musuk. Scene kemudian memperlihatkan saat dimana Taesuk berada dalam sebuah penjara. Untungnya di sini Taesuk ternyata satu sel dengan seorang bos mafia bernama Kim. Terlihat saat Kim yang sedang bermain baduk, tiba-tiba saja ia begitu terkejut saat dimana Taesuk begitu pintar dalam permainan ini. Hingga pada suatu hari Kim meminta agar Taesuk bermain dengan salah seorang kepala polisi di penjara itu. Di sini Kim meminta agar ia bertaruh dengan orang tersebut. Atas perintah Kim, Taesuk mengatakan kepada polisi itu jika ia berhasil mengalahkannya, maka ia harus memenuhi semua kebutuhan Taesuk selama ia berada dalam penjara, dan memberikan jatah libur kepada Kim untuk beberapa hari.
Tapi jika Taesuk kalah, maka ia akan memberikan uang sebesar 10 juta won kepada polisi itu. Scene berpindah saat dimana Taesuk berada dalam kurungan bawah tanah. Di sini Taesuk tidak sengaja mendapatkan surat dari orang yang berada di sebelah selnya. Di sini orang tersebut mengajak Taesuk agar bermain baduk dengannya. Dan betapa terkejutnya Taesuk bahwa orang tersebut berulang kali bisa mengalahkannya. Di sini Taesuk terus bermain dengan orang itu sampai-sampai semua dinding sel tersebut dipenuhi oleh coretan permainan baduk. Taesuk yang begitu penasaran dengan orang yang berada di sebelah selnya, ia pun menanyakan siapa orang ini sebenarnya. Sampai akhirnya Taesuk kembali mendapatkan sebuah pesan, jika suatu saat ia telah keluar dari penjara, maka pergilah ke suatu tempat dan temui seseorang bernama Jo. Pada suatu hari terlihat Taesuk menemui Kim. Di sini ia meminta agar Kim mengajarinya cara bertarung. Taesuk bermaksud ingin membalas dendam atas kematian saudaranya oleh sekelompok mafia judi. Dan berkat latihan yang keras, akhirnya Taesuk sekarang benar-benar telah menjadi seorang petarung yang handal. Dan tentunya ia juga sudah siap membalaskan dendam kepada sekelompok mafia judi yang dipimpin oleh Salso. Scene kemudian memperlihatkan saat dimana Salso yang hendak bertemu dengan seorang bandar judi lain. Di sini Salso berniat membeli seorang anak kecil yang mana anak itu juga begitu pintar dalam permainan baduk. Namun dikarenakan negosiasi yang alot, yang mana mereka tidak terima karena uang yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian. Di sini mereka bermaksud untuk mengambil kembali anak kecil itu. Dan karena keributan itu, pertarungan pun terjadi, yang mana Salso dengan mudah mengalahkan mereka dan membunuh ketua geng tersebut. Setelah berhasil mendapatkan anak itu, di sini Salso meminta agar Baekop mengurus anak ini. Scene kembali berpindah saat dimana Taesuk mengincar target pertamanya. Dia adalah Adari. Dia merupakan orang yang menangkap Taesuk dan menyiksa kakaknya dulu. Terlihat saat mereka yang hendak akan bermain, di sini Taesuk memberikan sejumlah uang kepada seorang pria tua dan menyuruhnya agar beristirahat di luar. Alih-alih itu hanyalah bagian dari rencana Taesuk, karena di sini ia berniat untuk menyiksa Adari. Di sini Adari yang belum mengetahui identitas dari Taesuk, ia tampak seolah-olah menyepelekan kemampuan dari Taesuk. Dan saat yang bersamaan, karena tidak ada satupun orang yang berada di dalam ruangan ini, Taesuk langsung menghabisi Adari. Dan terlihat juga saat dimana Taesuk yang mengingat apa yang ada dilakukan terhadapnya dulu, ia juga melakukan hal yang sama, yang mana ia menjentik kening Adari. Tak sampai di situ, ia juga menjentik kedua bola mata Adari, yang mana itu membuat Adari tak sadarkan diri. Diperlihatkan juga saat dimana Taesuk mencari teman lamanya yang bernama Gongsu. Di sini Taesuk mengajak Gongsu agar ikut dengannya dan membantunya untuk membalaskan dendam atas terbunuhnya saudaranya dulu. Awalnya Gongsu menolak, namun setelah mendengar penjelasan Taesuk, ia pun menyetujuinya. Di sini Taesuk bersama Gongsu yang berada di sebuah pasar. Mereka mencoba mencari tahu tentang seorang pria yang juga hebat dalam permain baduk di tempat ini. Ternyata seorang pria yang dimaksud dalam surat yang ia terima saat berada dalam penjara adalah seorang pria buta yang bernama Jo. Setelah bermain satu kali dengan Jo, di sini Taesuk bermaksud untuk membawa Jo agar membantunya mengalahkan seorang bandar judi yang terkenal. Jo yang mengetahui bahwa orang yang dimaksud adalah Salso, ia pun ikut dengan Taesuk. Karena Jo sendiri juga menyimpan dendam kepada Salso. Tak cukup sampai di situ, Jo juga membawa teman lamanya yang bernama Heo untuk bergabung dengan mereka. Karena Jo dan Heo ingin membalaskan dendam kepada Salso, yang mana ia adalah orang yang menyebabkan mereka berdua mengalami cacat. Dikarenakan mereka semua telah terkumpul, di sini Gongsu yang ditugaskan untuk mengumpulkan semua informasi tentang anak buah Salso.
Ia menjelaskan bahwa salah seorang pria bernama Sensu yang merupakan pengawas dari salah satu tempat perjudian ini, dan dia juga memiliki kemampuan bermain yang hebat, dan dia juga seorang pemain yang tidak takut untuk bertaruh. Dan kemudian ia juga menjelaskan tentang seorang pria tua bernama Guruwang. Ia adalah penasehat bagi Salso maupun Sensu, dan terkadang Guruwang juga sering membantu Sensu memenangkan perjudian. Dan yang terakhir, Gongsu juga menjelaskan tentang seorang wanita cantik yang bernama Baekop. Dia adalah otak di balik kesuksesan Salso yang terus menang dalam permainan baduk. Dirasa semua informasi telah terkumpul, pertama-tama Taesuk mencoba mendekati Baekop. Dan di sini, di dalam sebuah bar milik Salso, terlihat Taesuk yang sedang berbicara dengan Baekop. Ia pun mencoba merayunya dan membawa Baekop agar suatu saat Baekop mau bermain baduk dengannya. Scene kemudian berpindah kepada Gongsu yang menyamar sebagai pengusaha kaya raya. Di sini ia ditugaskan untuk memancing Sensu agar bermain baduk dengannya. Dia sengaja bermain agar kalah terus-menerus. Namun sampai akhirnya di sini Gongsu kemudian tiba-tiba saja menang dengan jumlah taruhan yang begitu besar. Itu akhirnya membuat Sensu terpancing. Hingga pada akhirnya Sensu yang telah masuk perangkap, dan ia juga mengira bahwa Gongsu adalah seorang pengusaha. Ia kemudian membawa Gongsu agar bermain dengannya. Selang beberapa hari, akhirnya Sensu datang memenuhi janjinya ke sebuah tempat yang telah dipersiapkan Gongsu untuk bermain baduk dengannya. Di sini Sensu yang tampak curiga, ia mencoba memeriksa tempat tersebut. Dikarenakan ia tidak menemukan apapun, permainan baduk pun dimulai. Terlihat juga saat dimana Jo dan Taesuk yang mengawasi dan memberikan arahan kepada Gongsu untuk bermain baduk. Namun ternyata di sini Sensu juga dibantu oleh Guruwang yang berada di tempat yang lain. Melihat mereka yang sama-sama dibantu dari luar, sampai akhirnya Jo mengetahui bahwa begitu banyak perangkap dalam permainan baduk. Jo yang tertawa, ternyata Sensu dibantu oleh Guruwang. Di sini dengan cepat Jo langsung mengakhiri permainan, yang mana itu akhirnya membuat Sensu kalah dalam permainan ini. Tak terima akan kekalahannya, Sensu berniat untuk membunuh Gongsu. Namun Taesuk dengan cepat menolong Gongsu dan pertarungan pun terjadi, yang mana Taesuk dengan mudah mengalahkan Sensu. Singkat cerita, terlihat saat dimana Taesuk membawa Sensu ke sebuah ruangan. Di sini ia hendak bermain baduk dan membunuh Sensu di tempat ini. Lantaran ia mengingat saat dimana ia menghina kematian kakaknya di tempat yang panas. Seperti yang dijelaskan bahwa siapapun yang berhasil menang dalam permainan ini, maka dia akan keluar dengan selamat. Namun jika kalah, maka orang itu akan mati secara perlahan karena suhu yang begitu dingin dalam tempat ini. Terlihat saat Sensu yang bermain begitu serius dalam permainan ini. Namun Taesuk yang memiliki kemampuan bermain baduk yang hebat, itu malah membuat Sensu tertekan. Dia mencoba membunuh Taesuk, namun Taesuk yang melihat itu, ia dengan cepat langsung menghabisi dan membalaskan dendamnya kepada Sensu. Setelah kejadian itu, di sini Taesuk langsung menemui Baekop. Terlihat saat dimana mereka yang bermain baduk bersama. Baekop yang sepertinya menyukai Taesuk, di sini Taesuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia dengan beringasnya langsung melumat bibir Baekop. Di sisi lain terlihat saat Salso yang mengetahui bahwa anggotanya telah terbunuh, dan di saat yang bersamaan terlihat Taesuk yang menghubungi Salso. Ia mengatakan kepadanya untuk membuka sebuah kotak besi yang ada di ruangan itu. Dan ternyata selama ini Taesuk juga menyembunyikan mayat Adari di tempat ini. Scene kemudian berpindah saat dimana Salso yang berada di tempat Guruwang. Di sini Salso mendapatkan sebuah pesan dari Taesuk untuk bertaruh dengannya. Terlihat juga saat dimana Taesuk dengan sengaja mengolok Salso. Dia mengatakan bahwa ia akan bertaruh dengan uang 6 miliar, yang mana jika Salso kalah, maka lidah Guruwang harus dipotong sebagai gantinya.
Terlihat saat dimana guru Wang yang terpaksa bermain baduk secara online dengan Taesuk. Mengingat lidahnya adalah sebagai bahan taruhan, di sini guru Wang terlihat begitu serius untuk bermain. Yang mana di awal-awal permainan sepertinya guru Wang sedikit unggul dari Taesuk. Namun karena merasa di atas angin, itu malah membuatnya sombong dan mengatakan bahwa tak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Namun di sini Taesuk yang tertawa melihat itu, tiba-tiba saja dalam waktu yang singkat ia malah mudah mengalahkan guru Wang. Dan seperti perjanjian yang telah ditetapkan, di sini Salso yang terkenal akan kekejamannya langsung memotong lidah guru Wang. Diperlihatkan juga saat dimana Salso mendapati sebuah video tentang kedekatan Baekop dengan Taesuk. Salso yang telah mengetahui identitas mereka, di sini ia beserta anak buahnya berhasil menangkap Gongsu dan Jo saat mereka yang hendak pergi ke rumah anak Jo. Terlihat saat dimana mereka berdua yang berada di markas Salso. Di sini Salso dengan sengaja menyiksa Gongsu. Jo yang merasa tidak enak, kemudian ia menantang Salso agar bermain baduk dengannya. Salso yang tampak tertawa mendengar itu dikarenakan orang yang menantangnya adalah orang buta. Di sini Salso dengan senang hati mengiyakan ajakan Jo. Tentunya yang bermain di sini bukanlah Salso, melainkan ia dibantu oleh anak kecil yang bernama Riang. Dan permainan pun dimulai. Di awal-awal permainan, Jo sepertinya berhasil menyudutkan Salso. Namun sampai akhirnya alur permainan terasa berbeda. Riang yang dijuluki sebagai dewa permainan baduk, di sini ia terus menjalankan baduknya. Yang mana setiap langkah yang diambil itu malah berbalik menyudutkan Jo. Dan sampailah pada akhirnya Riang berhasil mengalahkan Jo. Dan di sini Salso dengan sangat kejam langsung menusuk bagian dada Jo dengan sebilah pisau. Tak sampai di situ, Jo yang kondisinya juga telah lemah, ia tanpa ampun menancapkan pisau tersebut ke tangan Jo. Yang mana pada saat itu kondisi Jo sangat memprihatinkan. Tak lama setelah itu, Taesuk dan Heo pun datang menemui Salso. Di sini melihat kondisi Jo yang semakin buruk, ia dan Heo kemudian mencoba menyelamatkan Jo. Sampai akhirnya di sebuah mobil, Jo yang sepertinya tidak bisa diselamatkan, ia pun meninggal di mobil itu. Salso yang telah mengetahui kedekatan Baekop dengan Taesuk, di sini ia mengancam Baekop dengan mengatakan bahwa ia tidak segan-segan membunuhnya jika Baekop sengaja membantu Taesuk. Scene kemudian berpindah saat dimana Taesuk yang telah kembali untuk menyelamatkan rekannya Gongsu. Dan pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Di awal-awal permainan, di sini Salso dengan sengaja merusak konsentrasi Taesuk dengan mengatakan bahwa ia akan membunuh Baekop jika Baekop dengan sengaja membantu Taesuk dalam permainan ini. Terlihat saat dimana Baekop yang diancam dengan sebilah pisau, di sini ia mencoba mengarahkan Riang untuk menjalankan baduknya. Yang mana pada akhirnya arahan yang diberikan kepada Riang membuat permainan berakhir seri. Salso yang kemudian tak terima akan hasil seri tersebut, ia memanggil Baekop dan langsung menusuk Baekop. Taesuk yang tampak marah melihat itu, ia seorang diri mencoba mengalahkan anak buah Salso. Sampai akhirnya pertarungan antara Taesuk dan Salso pun terjadi. Di sini Salso yang tak mau kalah, ia mencoba menyerang Taesuk dengan sebilah pisau yang ada di tangannya. Namun Taesuk yang sudah begitu dendam dan penuh amarah, ia pun berhasil mengalahkan Salso. Dan Taesuk pun juga melakukan hal yang sama kepada Salso, yang mana pada akhirnya ia menancapkan sebuah pisau di tangan Salso, sama seperti apa yang ia lakukan saat menyiksa Jo. Dan setelah kejadian itu diperlihatkan juga saat dimana Taesuk menemui anak Jo. Mengingat apa yang telah dilakukan Jo untuknya, di sini Taesuk meninggalkan cek sebesar 10 juta won kepada anaknya. Dan diperlihatkan juga di akhir cerita, ternyata di sini Baekop masih hidup. Dan di sini mereka beserta Riang kembali pergi ke sebuah kota yang bernama Busan. Karena Taesuk juga mendengar kabar bahwa di Busan juga ada orang yang dijuluki sebagai Dewa Baduk. Dan film pun tamat.
Sekian alur cerita film kita kali ini. Mimin pamit undur diri karena sudah ada janji sama anak tetangga untuk melumatnya. Dan sampai bertemu di alur cerita selanjutnya. Anak tetangga yang menggoda.